Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahma Ainun dengan NIM 18472400029. Saya berasal dari kelas 28B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas perbedaan antara evaluasi, pengukuran, dan tes. Nah, yang pertama yaitu apa itu tes? Istilah tes berasal dari bahasa Latin, yaitu testum, yang berarti sebuah piring atau jambangan dari tanah liat. Nah, istilah ini pada awalnya digunakan dalam bidang sebagai psikologi untuk alasan kejiwaan seseorang. Dengan demikian, dapat disangkal bahwa tes merupakan alat ukur yang hasilnya kuantitatif dan jawaban yang benar-benar salah. Serupa dengan mistar sebagai alat ukur panjang dan timbangan sebagai alat ukur berat. Nah, selanjutnya yaitu apa itu ukuran? Pengukuran dalam bahasa Inggris dikenal sebagai istilah pengukuran. Merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur dalam arti membandingkan fakta-fakta yang ada dengan kriteria atau satuan ukuran tertentu sehingga sifat menjadi kuantitatif. Nah, dalam bahasa sederhananya, pengukuran dapat pengukuran dapat dilaksanakan sebagai proses pengukuran atau mempersembahkan angka-angka atau skor yang merupakan representasi dari atribut sebagai objek ukur. Nah, ilmu tentang pengukuran disebut sebagai psikonometri. Yang selanjutnya yaitu apa itu penilaian atau asesmen. Asesmen diserap dari bahasa Inggris assessment yang akar katanya adalah assessment yang berarti penilaian atau menaksir. Penilaian berarti mengambil keputusan terhadap sesuatu dalam mengacu pada ukuran tertentu, seperti penilaian baik buruk, sehat sakit, pandai bodoh, tinggi rendah, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu apa itu evaluasi. Evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluasi, yang juga berarti akar katanya adalah nilai, yang berarti nilai. Nah, istilah evaluasi pada suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Evaluasi merupakan proses menggambarkan proses dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan. Nah, selanjutnya evaluasi pembelajaran di sekolah dasar adalah penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan siswa sekolah dasar ke arah tujuan atau nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam kurikulum setelah seorang siswa mengikuti suatu program pembelajaran. Nah, di dalam evaluasi itu memiliki tujuan. Tujuan evaluasi yaitu secara umum evaluasi pembelajaran adalah untuk melihat efektifan dan efisiensi sistem pembelajaran secara luas. Nah, sistem pembelajaran yang dimaksud tersebut termasuk tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, dan lain sebagainya. Nah, tujuan khusus evaluasi pendidikan adalah untuk merangsang peserta didik dalam menempuh program pendidikan untuk mencari dan menentukan faktor penyebab yakin dan ketidakberhasilan peserta didik dalam mengikuti program pendidikan sehingga dapat dicari dan dikemukakan
dikemukakan jalan keluar atau cara perbaikannya. Nah, di dalam evaluasi terdapat jenis-jenis evaluasi. Ya, ada evaluasi formatif, ada evaluasi sumatif, penempatan, dan diagnostik. Nah, di dalam evaluasi juga terdapat beberapa evaluasi. Yang pertama yaitu evaluasi formatif. Fungsi terdapat fungsi evaluasi. Nah, dalam fungsi itu terdapat beberapa di dalam evaluasi terdapat beberapa fungsi. Yang pertama yaitu formatif. Formatif yaitu memberikan umpan balik bagi guru sebagai dasar untuk memperbaiki pembelajaran dan mengadakan program remedial bagi peserta didik yang belum menguasai materi yang dipelajarinya. Nah, yang kedua yaitu sumatif. Sumatif yaitu membaca tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi, menentukan angka sebagai nilai sebagai pembelajaran kelas dan laporan perkembangan, serta dalam meningkatkan motivasi belajarnya. Nah, yang ketiga, diagnostik. Diagnostik ini dapat melihat latar belakang peserta didik. Dapat melihat latar belakang peserta didik yang termasuk yaitu psikologis, fisik, dan lingkungannya yang mengalami kesulitan belajar. Dan yang terakhir yaitu seleksi dan penempatan. Seleksi penempatan itu hasil evaluasi yang dapat dijadikan dasar untuk menyeleksi dan menempatkan peserta didik sesuai dengan minat dan kemampuannya. Nah, di dalam evaluasi juga terdapat prinsip. Prinsip yang pertama yaitu continue. Continue ini evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental. Insidental karena pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses continue. Nah, yang kedua yaitu kooperatif. Nah, prinsip kooperatif ini menyatakan bahwa dalam kegiatan evaluasi gurunya belajar sama dengan semua pihak, seperti orang tua peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu prinsip komprehensif. Komprehensif ini dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek, guru harus mengambil seluruh objek sebagai bahan evaluasi. Nah, yang selanjutnya yaitu prinsip adil dan objektif. Prinsip adil dan objektif ini dalam melaksanakan evaluasi, guru harus adil tanpa pilih kasih. Nah, kata adil dan objektif memang sudah diucapkan, tetapi sulit dilaksanakan. Dan yang terakhir yaitu prinsip praktis. Prinsip praktis ini mengandung arti mudah diterapkan dan digunakan baik oleh guru sendiri yang menyusun alat evaluasi dan orang lain yang akan menggunakan alat tersebut. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.